Teman-teman, saya pernah bikin video tentang seorang pelakor narsistik yang menghancurkan pernikahan milik orang lain hanya karena dia ingin memuaskan egonya dia. Karena dia bisa melakukan itu, maka dia melakukan hal tersebut. Oke? Nah, sekarang teman-teman, ketika kita bicara soal perselingkuhan, tentang orang ketiga, secara naluriah kita selalu mengatakan bahwa orang ketiga atau misalnya wanita idaman lain itu adalah pihak yang jahat dalam kisah tersebut. Oke? Mungkin saja itu benar, teman-teman ya. Nah, tetapi teman-teman, saya mau hari ini ya bicara sedikit dari sudut yang berbeda, bahwa orang ketiga itu tidak selalu menjadi penjahat yang paling jahat. Karena mereka sebenarnya bisa saja adalah juga seorang korban yang sayangnya ya, mereka tidak menyadari kalau mereka itu adalah korban, atau mereka tidak mau mengakui kalau mereka itu korban. Mungkin kalian bingung dengan apa yang saya katakan. Saya hari ini akan menceritakan 3 kisah singkat kepada kalian, di mana kesimpulannya nanti akan menjelaskan kepada kalian apa yang saya maksudkan. Nah, konten ini juga bertujuan untuk kalian semua yang mungkin saja posisinya itu adalah sebagai orang ketiga. Mungkin kalian tidak bisa menyuarakan apa yang terjadi kepada kalian. Konten kali ini bukan pembenaran soal apa yang dilakukan oleh orang ketiga di dalam sebuah hubungan atau sebuah pernikahan, tetapi untuk menyadarkan kalian bahwa kalian, orang ketiga itu bisa saja adalah seorang korban. Orang yang menceritakan kisah ini, posisinya itu adalah istri pertama. Tetapi dia berbesar hati untuk menceritakan kisah ini kepada saya dan memberikan izin kepada saya untuk menceritakan kisah-kisah ini karena dia berharap kisah dia itu bisa menyelamatkan banyak orang. Terima kasih untuk yang sudah menceritakan kisah ini. Mari kita mulai. Kisah pertama, beliau adalah seorang istri pertama, gitu ya. Dia itu punya suami yang kemungkinan besar dia adalah seorang narsistik. Okay? Di dalam kehidupan rumah tangga mereka, abusifnya itu luar biasa. Keluarganya nggak keurus, dia meninggalkan keluarganya begitu saja, datang dan pergi sesuka hatinya dia. Ya, sang istri pertama ini pontang-panting lah. Abusif yang terima dari suaminya, dia juga harus menghidupi anak-anaknya, suaminya lepas tanggung jawab begitu saja. Seperti narsistik kebanyakan, suaminya itu juga punya banyak suplai di luar sana, wanita-wanita idaman lain. Nah, istri pertama ini pernah bertemu dengan wanita-wanita tersebut, okay? Dan kemudian berusaha menyadarkan mereka atau mencari tahu tentang apa yang terjadi. Kenyataannya itu membuat dia shock. Apa kenyataannya? Kita potong dulu kisah ini. Kelanjutan kisah ini adalah suatu hari, teman-teman, suaminya ini kemudian meninggal secara tiba-tiba. Sang suami meninggal tidak bersama dengan keluarganya. Oke, singkat cerita, teman-teman, kemudian ya dilakukanlah pemakaman untuk suaminya tersebut. Pada saat di rumah duka, ada satu orang pelayat yang benar-benar bikin dia shock. Pelayat tersebut itu adalah seorang gadis remaja. Oke, datang untuk melayat di acara duka tersebut. Dan gadis remaja tersebut, ya mungkin kalian sudah bisa menebak, dia adalah salah satu suplai dari si narsistik tersebut. Dan ketika beliau berbicara dengan wanita remaja tersebut, dia mendapati satu lagi kenyataan yang mengejutkan dia. Sampai sini saya potong kisahnya. Oke? Nah, kisah ketiga, gini teman-teman. Ada satu orang, ya pria, yang dikenal sebagai ya seorang cendekiawan lah, seseorang yang berilmu lah, seseorang yang punya attitude yang baik lah, gitu ya. Nah, dia itu punya satu asisten yang melayani dia selama bertahun-tahun. Ya, cendekiawannya ini adalah seorang pria, asistennya itu adalah seorang wanita. Nah, seorang cendekiawan ini ya dikenal sangat punya image yang bagus, orang yang ya berbudi, berilmu gitu ya, disukai oleh banyak orang. Suatu hari tiba-tiba dia meninggal dunia, teman-teman. Oke. Dan ketika dia sudah meninggal dunia, setelah beberapa waktu, si asisten ini kemudian menceritakan hal yang sangat mengejutkan tentang si cendekiawan tersebut. Cendekiawan tersebut, teman-teman, kuat indikasinya adalah seorang cerebral narsistik. Bagi yang nggak tahu, gitu ya, kalian bisa cek di channel ini, cerebral narsistik itu adalah seseorang yang dia itu ingin dikenal dengan kecerdasannya dia. Dia selalu menampilkan image sebagai seorang cendekiawan. Tetapi dia juga seseorang yang abusif sebenarnya. Cendekiawan ini ternyata juga sama dengan pria narsistik yang kita ceritakan sebelumnya.
abusive terhadap keluarganya, meninggalkan keluarganya, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tidak punya hubungan yang baik dengan keluarganya. Nah, dia juga sangat manipulatif terhadap asistennya dia, si wanita tersebut. Si wanita tersebut selama bertahun-tahun melayani si cendekiawan tersebut. Oke? Nah, sekarang teman-teman, dari 3 kisah tersebut ada satu kesamaan yang mengejutkan. Mereka sangat mengagumi pria-pria tersebut. Mereka menganggap ya pria-pria tersebut, si narsistik mereka tersebut itu adalah seseorang yang penyelamat, ya, seseorang yang sangat hebat gitu ya. Sangat mereka kagumin dan mereka menganggap bahwa mereka itu berhutang budi pada pria-pria narsistik tersebut. Mereka secara sukarela mengabdikan hidupnya untuk melayani si narsistik. Di kisah pertama, ketika istri pertama bertemu wanita-wanita idaman lain itu, mereka semua menganggap bahwa suaminya dia itu adalah orang yang menyelamatkan mereka. Ketika di pemakaman, ketika si istri pertama bertemu gadis remaja tersebut, gadis remaja tersebut juga menganggap bahwa suaminya itu adalah penyelamatnya dia. Di kasus cendekiawan, asistennya itu juga menganggap bahwa cendekiawan tersebut itu adalah idolanya dia dan mengabdikan hidup dia untuk melayani si cendekiawan. Oke. Mereka semua secara sukarela menjadi supply bagi si narsistiknya. Oke. Di kasus pertama dan kedua, mereka secara sukarela menjadi orang ketiga, menerima hujatan, ya. Mereka secara sadar menjadi orang ketiga, gitu. Walaupun mereka tahu kalau yang mereka lakukan itu salah. Nah, mereka semua, ya, punya satu kesamaan lagi. Hidupnya nggak kemana-mana, teman-teman. Mereka secara sukarela mengabdi kepada narsistiknya dan tidak menikah, tidak berusaha mencari kehidupan lain. Mereka dalam tanda kutip benar-benar menjadi suplai abadi secara sukarela. Di kasus ketiga dengan cendekiawannya, asistennya itu sekarang mungkin umurnya sudah hampir setengah abad, teman-teman. Dan dia nggak menikah sama sekali. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita petik dari 3 kisah ini? Ketika kamu bicara soal orang ketiga, istri pertama akan mengatakan orang ketiga tersebut adalah orang yang jahat. Orang ketiga ya menganggap istri pertama mungkin adalah istri yang jahat. Karena dia menganggap orang kedua, si suami, itu adalah orang yang baik. Tetapi kalian tahu nggak sebenarnya siapa yang paling jahat? Kalian mungkin bisa menebak. Yang paling jahat itu sebenarnya orang kedua. Orang yang berada di tengah-tengah tersebut. Tetapi orang ketiga tidak menyadari hal tersebut. Gitu ya. Karena dia menganggap bahwa dia diselamatkan oleh orang yang kedua tersebut. Ini pelajaran paling penting untuk kalian semua. Manipulator itu tidak selalu datang dan menebar pesona kepada kalian. Nggak selalu begitu. Seorang manipulator itu bisa datang atau sering mengincar korbannya ketika korbannya itu berada dalam keadaan sangat rapuh. Dia kemudian akan menanam benih kepada kalian. Ya. Pelan-pelan dia akan terus memberikan bantuan kepada kalian karena dia tahu kalian itu dalam posisi sangat rapuh. Dan kemudian ketika kalian terlena dan luluh akan hal tersebut, kalian kemudian akan merasa ya mungkin jatuh cinta kepada dia, merasa berhutang budi, dan kalian kemudian akan secara sukarela menjadi suplainya dia. Dan dia menikmati peran tersebut. Pria-pria yang berada pada posisi di tengah ini adalah manipulator yang ulung. Mereka menikmati perannya dia ketika dia melihat bahwa istri pertama, orang ketiga itu bertarung memperebutkan dirinya dia. Dia menikmati perannya dia ketika dia melihat banyak wanita-wanita yang dalam tanda kutip memuja-muja dia dan bertarung memperebutkan dia, gitu ya. Dia juga senang ketika melihat kalian, orang ketiga tersebut, itu menjadi suplai abadinya dia, ya, benar-benar merasa berhutang budi kepada dia dan menganggap dia sebagai penyelamat. Padahal sebenarnya dia adalah seorang manipulator. Mungkin ada kalian yang berada pada posisi dan berkata bahwa, tapi bang, dia kan benar-benar menyelamatkan kami ketika kami sedang dalam posisi rapuh. Teman-teman, jawabannya itu simpel. Dia tuh tidak menyelamatkan kalian dahulu. Dulu yang dia lakukan itu adalah membeli kalian. Dia menjebak kalian supaya di masa depan kalian menjadi suplai abadinya dia. Kalian itu tidak diselamatkan. Kalian itu dibeli. Kalian itu dijebak. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dengan menanam benih, kalian akan menjadi suplai abadinya dia tanpa dia harus bersusah payah
memaintain atau merawat kalian. Ini yang banyak tidak disadari oleh orang ketiga dalam kisah perselingkuhan. Mereka menganggap mereka itu diselamatkan. Mereka menganggap mereka harus membalas budi. Padahal mereka sebenarnya sedang dimanipulasi. Nah, mungkin ada yang tanya, Bang, bedanya apa? Nah, untuk mengetahui bahwa kita tuh sebenarnya sedang dimanipulasi. Gini, satu, ingat, kalau ada orang menolong kalian dengan tulus, dia tuh nggak akan mau menerima apapun dari kalian. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya ada orang nolong kalian dan kemudian kalian jatuh cinta sama dia, kalau dia orang yang benar dan bukan manipulator, dia nggak akan mau menerima cintanya kalian. Gitu. Contohnya, misalkan kamu ditolong oleh orang ketika kondisi kamu terpuruk, tetapi kemudian dia menyuruh kamu melakukan tindakan kriminal untuk dia. Itu penolong atau penjebak. Kalian bisa tebak sendiri, kan begitu? Itu satu. Dua, lihat buah dari hubungan kalian. Manipulator itu pinter dia, guys. Dia berpura-pura jadi penyelamat, masuk ke kehidupan kalian ketika dalam keadaan sangat rapuh, dan kalian menganggap dia sebagai penyelamat. Tetapi kemudian, hubungan kalian itu akan berubah menjadi sesuatu yang buruk buat kalian. Dari 3 kisah tersebut kalian lihat, buahnya apa? Mereka jadi pelakor, mereka tidak kemana-mana hidupnya, dan mereka menjadi dalam tanda kutip budak yang nggak bisa kemana-mana. Dan untuk kasus cendekiawannya misalnya, supply-nya itu nggak nikah-nikah. Dia nggak mencari kemana-mana, dia dengan setia mengabdikan hidupnya. Dan dia narsistiknya tahu itu. Dia memanfaatkan hal tersebut. Nah, kalian lihat, buah dari hubungannya tersebut itu tidak baik. Kalau pertolongannya benar, orangnya benar, dia pasti akan berusaha menjadikan pertolongan dia, menjadikan hidup kalian itu menjadi lebih baik. Tapi kalau buahnya itu busuk, itu berarti kalian itu sebenarnya sedang dimanipulasi. Cuman, mungkin banyak kalian nggak mau mengakui hal tersebut atau tidak sadar akan hal tersebut. Jadi satu, lihatlah apakah dia benar-benar tulus menolong kalian. Dua, lihat buah dari hubungan kalian tersebut. Banyak manipulator itu pintar. Dia berpura-pura tidak mau mengambil apapun dari kalian. Tetapi dia memaintain kalian, merawat kalian supaya tidak bisa kemana-mana dan secara sukarela menjadi supply. Untuk kalian orang ketiga, lihat, kalau kalian berpikir kalian mendapatkan penyelamat, tetapi ternyata hidup kalian hasilkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kalian, artinya kalian sebenarnya sedang dimanipulasi. Teman-teman, kisah ini sangat sakit untuk dikatakan, tetapi banyak terjadi di mana-mana. Semoga video ini berguna buat kalian semua, menyadarkan kalian semua yang dimanipulasi. Semoga video ini berguna, sampai jumpa di video selanjutnya.